Selain kita bersyukur di hari Id ini, mari kita bersabar. Kenapa? Karena kita harus banyak bersabar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, banyak orang-orang di hari Id ini terjebak dengan hawa nafsunya, terjebak dorongan syaitan. Banyak di hari Id ini orang-orang yang meninggalkan kewajiban. Dia sibuk berkunjung dengan keluarga manapun, tapi sholat zuhurnya dia tinggal. Dia sibuk pergi kemanapun, tapi sayang, sholat asarnya dia tinggal. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, sudah menjadi ketentuan Allah bahwasanya perputaran waktu dari setiap detik dan tahunnya tidak akan berhenti pergantiannya dan perputarannya. Salah satu perputaran itu adalah bergantinya bulan Ramadan dengan bulan Syawal. Dua bulan ini semuanya adalah ciptaan Allah. Kehadirannya bergantian merupakan keputusan Allah. Maka untuk menyikapi dua bulan ini tidak sedikit manusia diradang. Manusia merasa bingung, harus bagaimana, harus bersikap apa. Maka untuk melepaskan kebingungan ini, jawabannya hanya ada dua: bersyukur dan bersabarlah. Di antaranya, Ramadan yang telah berlalu adalah kesempatan bagi para pendosa seperti saya, bagi pelaku kesalahan seperti saya, untuk mendapatkan pengampunan dari Allah dari segala dosa yang telah menggunung tinggi. Ramadan yang lewat, nilai pahala di dalamnya sangat dahsyat. Sungguh ini sangat bermanfaat bagi orang yang seperti saya, yang baru saja bertaubat. Puluhan tahun bermaksiat, mungkin baru 2 tahun ini atau baru bulan Ramadan ini kembali mau taat. Maka kita semua bersyukur karena kesempatan ini diberikan, padahal umur kita tinggal sesaat. Sebagaimana Nabi telah bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufilatis syayatin." Ramadan yang lalu telah datang kepada kita, di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan pun diikat oleh Allah. Hadis ini memberikan isyarat bahwasanya Ramadan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah yang bernilai kesempatan bagi yang ingin merebut limpahan rahmat, curahan hadiah yang bernilai kesempatan bagi yang ingin bertaubat, bagi yang ingin menambah nilai pahalanya karena baru sempat saat ini. Belum lagi Nabi kita bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menghidupkan malam Ramadan, siapa yang menghidupkan bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, sungguh akan diampuni oleh Allah dan dari dosa-dosanya. Maka bagi seperti orang seperti saya, ketika mendengar hadis ini begitu bergembiranya. Karena apa? Umur yang tinggal sebentar lagi masih diberikan oleh Allah ampunan daripada dosa-dosa yang dilakukan. Dan di antara yang harus kita syukuri dari momen hadirnya Idul Fitri dan berlalunya Ramadan adalah kita bersyukur betapa Allah memberikan kasih sayangnya buat kita. Bagaimana tidak? Kewajiban ibadah yang dirasakan memiliki kesulitan yang sangat menguji keimanan setiap hambanya tidak dibiarkan berlalu dengan waktu yang lama, bahkan bernilai pahala yang luar biasa. Sulit dari fajar sampai maghrib kita menahan lapar, sulit dari fajar sampai maghrib kita menahan segala hal yang tidak boleh kita lakukan. Tapi subhanallah, walaupun sulit itu berlaku, Allah berikan kemudahan. Menjelang maghrib atau maghrib tiba, Allah masih memberikan kita untuk menikmati apapun yang diberikan oleh Allah sebagai nikmat. Tapi terutama nikmat yang paling indah kelak ketika kita berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersyukur? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad menyebut 5 perkara yang harus kita lakukan dalam bersyukur. Pertama, seorang hamba dengan sadar di dalam hati bahwasanya semua nikmat baik zahir ataupun batin semuanya anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bersyukur seperti ini,
Orang yang mempunyai keluasan rizki akan sadar bahwasanya rizki ini datang tidak semata dari kerja keras dan kerja cerdas, tapi adanya izin Allah untuk mewujudkan cita-cita dan usahanya. Kemudian tidak hanya sadar bahwasanya rizkinya datang dari Allah, tapi juga dia akan paham bahwasanya dari hartanya dia harus mengeluarkan sebagian kecil dari yang diberi dalam bentuk zakat, sedekah, wakaf ataupun hibah dan hadiah kepada mereka yang pantas menerimanya. Begitu juga orang yang taat, rajin ibadah, sangat berjuang beribadah dan memalingkan diri dari berbagai dosa, jika dia bersyukur, dia akan sadar ini semua tidak lepas dari hidayah dan taufik dari Allah. Maka dengan begitu ia tidak akan merasa dirinya hebat, dan dia tidak memandang orang lain yang belum mau beribadah dengan hina, sehingga dia tidak mengejeknya. Tapi orang yang bersyukur kepada Allah, sebagaimana dia faham bahwasanya ini nikmat dari Allah, dia tidak mengejek, tapi dia mengajak. Yang kedua, cara kita bersyukur, menyambut nikmat Allah dengan rasa gembira. Maka ketika tiba berbahagialah, tersenyumlah, karena khususnya selama Ramadan diberi kekuatan untuk dapat menyelesaikan kewajiban puasa. Lebih daripada itu, kita melaksanakan ibadah sunnah yang lainnya. Maka orang yang datang hari Id, ketika Ramadannya berpuasa, ketika malamnya dia bertarawih, dia baca Al-Quran, dia beribadah, hari Id ini berhak baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, berkat Ramadan dan Idul Fitri, keluarga, sanak famili datang ke tempat kita, atau kita datang ke tempat mereka untuk saling menebarkan kasih sayang, baik zahir seperti saling memberikan senyuman, bersalaman, bercanda dan bersenda gurau, atau kasih sayang batin seperti saling memaafkan, saling membuka diri untuk menyambut silaturahmi yang selama ini terhalang. Sungguh ini harus kita sambut bahagia, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bergembiralah. Tapi jangan lupa, ada juga saudara kita yang tidak seberuntung kita. Di saat kita kekenyangan, saat lebaran, ada di antara tetangga kita yang harus menggigit jarinya karena tidak ada yang harus dinikmati. Maka perhatikan dan berbagilah, ajak mereka ke rumah kita, kasih mereka hadiah, lukis senyuman di wajah mereka, walaupun hanya sesaat. Ada juga di antara orang-orang yang kita kenal, anaknya yang sudah kehilangan orang tua, kehilangan suami, kehilangan istri, jauh dari keluarga dan lain-lain. Maka di hari ini, selain kita bahagia dengan keluarga kita, jangan lupakan mereka untuk juga bisa berbahagia seperti kita. Dan terutama yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Habibullah Bahadat mengajarkan kepada kita untuk mengagungkan Allah, Zat Maha Mulia, Zat Maha Mulia, Zat pemberi semua nikmat. Maka berdasarkan langkah ini, sekecil apapun nikmat yang kita dapat, walaupun tak banyak, kita tetap harus bahagia, karena kita tidak melihat kepada apa yang kita dapat, tapi kita melihat Allah lah yang memberi atas ketentuan yang kita dapat. Wahai saudaraku, jangan bersedih saat pakaian kita tidak sebagus dan tidak semahal dengan pakaian saudara kita lain yang dipakainya. Tapi kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita pakaian. Coba kita bayangkan dengan saudara kita yang ada di Palestina, Suriah dan negeri muslim lainnya, di mana saat ini jangankan pakaian, makanan saja sulit ditemui oleh mereka. Dan yang keempat, memperbanyak mengucap alhamdulillah. Lau u'tiya rajulun min ummati ad-dunya bi asliha. Kalau ada orang dapat dunia dan seisinya, kemudian dia berucap alhamdulillah, maka alhamdulillah itu lebih berarti, lebih bernilai, lebih mahal daripada harta yang dia dapat. Bahkan Nabi bersabda, Allah meridhai seorang hamba yang kalau dia makan mengucap alhamdulillah, kalau dia minum mengucap alhamdulillah. Maka di balik kesenangan kita ini, banyaklah mengucapkan alhamdulillah. Dan yang kelima, mari kita gunakan fasilitas yang Allah berikan untuk beribadah. Sehat kita, harta kita, semuanya kita jadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raghima an fumri'in adraka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh tersungkur seseorang ketika berjumpa dengan Ramadan, tapi dia tidak diampuni oleh Allah. Tersungkur seseorang yang kalau disebut nama Nabi Muhammad, dia tidak bersalawat kepadamu. Bersungkur seseorang yang kalau dia berjumpa dengan orang tuanya, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah, menjadi sebab dia untuk masuk surga. Ini diucapkan oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril meminta kepada Nabi untuk mengatakan amin, amin dan amin.
Maka ini isyarat buat kita betapa meruginya jika seseorang punya kesempatan, punya fasilitas untuk beribadah, untuk berbuat baik, tapi ia menyia-nyiakan. Selain kita bersyukur di hari Id ini, mari kita bersabar. Kenapa? Karena kita harus banyak bersabar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, banyak orang-orang di hari Id ini terjebak dengan hawa nafsunya, terjebak dengan dorongan syaitan. Banyak di hari Id ini orang-orang yang meninggalkan kewajiban. Dia sibuk berkunjung dengan keluarga manapun, tapi sholat zuhurnya dia tinggal. Dia sibuk pergi kemanapun, tapi sayang, sholat asarnya dia tinggal. Kemudian hal yang harus kita sabari adalah hati-hati ketika makanan banyak, ketika sajian banyak. Jangan sampai kita semua mubazir, membuang-buang makanan. Kita ambil banyak, tapi kita tidak habiskan makanan itu. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguh orang-orang yang membuang makanan, orang-orang yang berlaku tabzir adalah saudaranya saudara syaitan. Bersadarlah dengan lidahmu saat menemukan kekurangan dari makanan yang disajikan untukmu. Kita semua berkunjung ke rumah saudara kita. Ketika kita dapati makanan mereka mungkin tidak sesuai dengan selera kita, jaga lidahmu. Jangan kau ucapkan cacian yang menyinggung hati mereka yang sudah masak dengan penuh cinta. Dan yang berikutnya, yang terakhir, bersabarlah. Engkau ingin bersenang-senang dengan istri dan anak-anakmu, tapi bersabarlah engkau untuk bersenang-senang dulu dengan siapa? Dengan orang tuamu. Terutama kalian yang datang dari jauh, di mana orang tuamu rindu akan kehadiran kita semua, ingin melihat tawa kita, ingin melihat canda kita. Mumpung mereka masih ada bersama kita, maka lihatlah wajah senyum mereka. Saksikanlah betapa ia ingin melihat kita, orang yang pernah dimandikan olehnya saat kecil, orang yang pernah ia bersihkan kotorannya saat bayi, orang yang pernah membuat rahimnya merasa nyilu dan sakit selama 9 bulan. Orang ini di hari Id kepengen kita bersama dirinya. Maka bersabarlah di saat istri kita, di saat anak-anak kita ingin segera berpaling dari orang tua kita. Duduklah lebih lama bersama mereka, karena mereka saat